Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan nama saya Septa Francisca Ramadhani. Saya dari kelas G semester 1 Manajemen Bisnis Syariah dengan NPM 2551040427. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak tontonan digital pada Gen Z. Dari banyaknya Gen Z yang awalnya ingin menonton video sebentar, namun berakhir menonton video berjam-jam, entah itu scroll TikTok, Instagram, maupun sosial media lainnya. Banyak Gen Z yang berniat mengawali hari dengan sekali scroll, namun berakhir scroll berjam-jam. Ini bukan cerita satu atau dua orang, ini fenomena di generasi kita saat ini. Dalam keseharian, kita dapat melihat bagaimana dampak besar tontonan digital bagi Gen Z. Tidak peduli, baik sedang di rumah, di sekolah, kumpul bersama teman, atau bahkan sedang kumpul keluarga, Gen Z tetap tidak bisa meninggalkan kebiasaan scrolling. Dalam kehidupan kita bisa melihat bagaimana tontonan digital menjadi bagian besar bagi Gen Z. Sekarang coba kalian tanyakan pada diri kalian sendiri, berapa banyak waktu yang telah kalian habiskan untuk men-scroll video di setiap harinya? Pernah nggak kalian menunda tugas atau menunda waktu tidur hanya untuk scroll di setiap harinya? Jika pernah, berarti kalian tidak jauh berbeda dengan Gen Z lainnya yang terpengaruh oleh tontonan digital pada saat ini. Dampak yang dialami beragam, mulai dari kurangnya waktu tidur, kurangnya fokus, mulai merasa cemas, atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tidak semua tontonan digital itu buruk. Ada yang memberi ide baru, memberi wawasan, atau mungkin ada yang mendapatkan penghasilan dari tontonan digital. Jadi, dampak positif dari tontonan digital adalah membantu kita untuk belajar hal baru dengan lebih santai. Lalu, dampak negatif dan risiko tersembunyinya adalah fokus jadi gampang buyar, waktu tidur terganggu, dan yang lebih parahnya lagi, mereka telah terpapar konten negatif tanpa mereka sadari. Dan cara menonton dengan cara bijak adalah dengan mengatur batas waktu menonton dan tidak kebablasan dalam menonton, lalu mengatur waktu menonton dengan tidak menonton pada saat waktu belajar atau mendekati waktu tidur. Dan yang paling penting, kesehatan mental kalian dapat terjaga karena kalian bisa mengurangi tontonan-tontonan digital yang membuat kalian insecure ataupun merasa emosional. Setelah menonton presentasi ini, kalian semua diharapkan dapat mengatur waktu dengan bijak agar pola tidur, fokus, dan belajar kalian tidak terganggu. Skip tontonan yang membuat Anda insecure dan emosional. Ingat, tontonan hanya sebuah hiburan, bukan standar hidup. Sekian video presentasi dari saya, semoga kalian bisa merasakan dampak baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet menjadi salah satu hal yang penting bagi banyak orang, tidak terkecuali bagi remaja. Dikutip dari Databox, data pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni dari 24 sampai 48 tahun dengan jumlah 47,64%. Sedangkan remaja dengan rentan usia 16 sampai 24 ada di urutan kedua dengan total 22%. Internet dan media digital bagai pisau bermata dua. Satu sisi memberi dampak positif, di sisi lain memberikan dampak negatif. Tidak sedikit remaja yang mengalami perubahan perilaku dan paradigma yang dipengaruhi oleh media digital, terutama media sosial. Adapun beberapa dampak negatifnya sebagai berikut. Pertama, kita menjadi kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Kedua, kita sering gagal fokus. Tiga, mudah marah karena hate comment atau postingan kita memiliki jumlah like yang sedikit. 4, terkena serangan mental seperti menjadi lebih insecure karena melihat postingan orang lain yang lebih bagus. 5, menjadi lalai terhadap sesuatu dan banyak kehilangan waktu produktif karena banyak menghabiskan waktu hanya untuk bermain media